Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman semua, di video ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa pendekatan dalam ilmu politik. Nah, kemarin saya telah memberikan penjelasan sebagian awal dari pendekatan ilmu politik. Jadi ini sekarang lanjutannya. Nah, bagi teman yang belum nonton bagian pertama dari beberapa pendekatan dalam ilmu politik tersebut, silahkan bisa dilihat linknya di deskripsi di bawah. Baik, mari kita saksikan kelanjutan dari pembahasan tentang beberapa pendekatan ilmu politik. Pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan neo-Marxis. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan neo-Marxis. Nah, ini pendekatan neo-Marxis ini berkembang tahun 70-an ya. Kalian kalau mendengar neo-Marxis itu pikiran ke siapa itu? Ke tokoh siapa? Karl Marx ya, Karl Marx. Ya, Karl Marx. Ya, kalau Karl Marx kan abad-abad 19 ya, 18-19. Banyak kan pandangan-pandangan Marxisme itu kan banyak dikembangkan oleh orang-orang setelahnya ya. Misalnya di Soviet itu ada Stalin, Lenin kan, kemudian di Cina. Nah, pendekatan neo-Marxis ini sebetulnya adalah kelompok yang di abad modern ini ya, yang ingin kembali kepada pemikiran-pemikiran Marx di awal itu ya. Nah, hampir sama dengan Marx, yang artinya yang Marx awal ya, bahwa fokus analisis neo-Marxis adalah kekuasaan serta konflik yang terjadi dalam negara. Kita tahu bahwa pendekatan Marx itu memang dikenal dengan pendekatan konflik ya. Dan inilah yang menjadi fokus dari pembahasan atau pendekatan politik ini. Masih ingat kan di beberapa faham tentang politik, ada 5 faham tentang politik. Salah satunya tentang apa? Ayo kita evaluasi. Konflik. Tentang konflik. Kan ada 5. Yang pertama faham apa? Fungsional. Yang pertama. Kelembagaan. Yang paling pertama, paham klasik. Ya, dari Plato itu ya. Virtue kebajikan bersama. Yang kedua, paham lembagaan. Yang ketiga, Fungsional. Paham kekuasaan. Yang keempat, fungsionalisme. Nah, yang keempat baru konflik. Nah, yang kelima baru konflik. Nah, ini sekarang pendekatan neo-Marxis ini ya melihat konflik sebagai fokus utamanya. Nah, pendekatan ini menentang analisis struktural fungsional dari kaum behavioralis. Nah, kalau yang behavioralis ini kan seperti yang di pendekatan fungsional ya, struktural fungsional, itu oleh pendekatan konflik ini ditentang. Kenapa ditentang? Begini ya, kan kalau pendekatan fungsional struktural itu mengandaikan sesuatu itu akan tertib, teratur ketika unsur-unsur yang ada dalam sistem itu telah bekerja, telah berfungsi, gitu ya. Misalnya dalam sebuah sistem politik, ada DPR, ada presiden, ada banyak unsur yang lain. Kalau masing-masing telah melaksanakan tugasnya dengan baik, maka sistem itu baik, gitu ya.
tidak, artinya akan berjalan dengan tertib. Kita ambil contoh, jangan yang besar lah, ambil contoh yang lebih kecil, fisip fakultas lah. Di fakultas kan itu kan ada dekan, ada dosen, ada administrasi, ada mahasiswa, ya kan? Nah, kalau struktural fungsional, kalau masing-masing bagian itu telah melaksanakan tugasnya, berinteraksi dengan baik, maka sistem yaitu fakultas itu berjalan dengan tertib, rapi, dan seterusnya. Tapi kalau pendekatan konflik tidak seperti itu. Kalau pendekatan konflik itu mengasumsikan bahwa meskipun setiap unsur itu telah melaksanakan tugasnya, tapi potensi terjadinya gesekan, terjadinya gesekan kepentingan antara satu unsur dengan unsur yang lain itu besar. Jadi ada potensi untuk terjadinya gesekan kepentingan, gitu. Kalau sistem politik nih presiden di DPR, nah kan faktanya juga sering terjadi gesekan kepentingan, ya kan? Atau di fakultas FISIP antara dekanat, dosen, mahasiswa, administrasi, kan kadang-kadang terjadi gesekan, ya kan? Jadi kalau pendekatan konflik itu mengasumsikan bahwa potensi terjadinya konflik itu ada dalam setiap sistem, ya. Nah karena neo-Marxis itu ingin kembali kepada pemikiran Marx, maka kaum neo-Marxis ini melihat konflik antar kelas merupakan proses dialektis paling penting dalam mendorong perkembangan masyarakat. Dan semua gejala politik harus dilihat dalam rangka konflik antar kelas ini. Jadi konflik kelas ini itu kan gagasan Marx, ya, Karl Marx. Nah, ini yang diangkat kembali oleh kaum neo-Marxis bahwa sebenarnya fenomena politik yang sering terjadi pertikaian di dalamnya itu sebetulnya bisa dilihat dari konflik antar kelas ini. Hal ini tidak berarti neo-Marxis mengabaikan konflik-konflik yang disebabkan oleh hal yang lain, antar etnis, agama, dan seterusnya. Tapi neo-Marxis beranggapan bahwa yang paling berperan itu ya konflik antar kelas itu. Ya, kan Marx itu memang melihat kelas itu secara sederhana saja. Ada kelas elit dengan yang disebutnya kelas borjuis, ya, dengan kelas proletar, rakyat, pemerintah, buruh. Nah, dua kelompok ini kata Marx akan terus bertikai, berebut kepentingan. Sementara yang lain-lainnya ya akan terimbas, gitu loh. Oke, jadi neo-Marxis melihat konflik antar kelas itu sebagai hal yang paling utama atau yang penting, ya, dalam menjelaskan fenomena politik, ya. Oke. Kemudian pendekatan yang berikutnya adalah ketergantungan atau dependensi teori. Nah, kalau teori ketergantungan ini sebetulnya sangat ekonomi, ya, sangat berdimensi ekonomi. Ini juga berkembang tahun 70-an dan 80-an, jadi ini dibandingkan dengan pendekatan yang lain ini relatif baru, ya, atau paling baru lah, katakanlah begitu. Lebih baru dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, fokus dari pendekatan ini adalah hubungan antara dunia pertama dan dunia ketiga. Antara dunia pertama, dalam hal ini negara-negara maju, ya Amerika Barat lah secara umum, dan dunia ketiga, negara-negara Asia atau Afrika, Amerika Latin. Nah, hubungan antar dunia pertama dan ketiga itu sebetulnya coraknya lebih ke ekonomi, tapi nanti juga ada dimensi politiknya. Nah, bagi kelompok penganut teori ketergantungan ini,
imperialisme masih tetap hidup. Imperialisme sampai saat ini masih tetap hidup, tapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi negara maju. Dominasi ekonomi negara maju. Dalam hal ini Barat, ya katakanlah Amerika terhadap negara-negara dunia ketiga, Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Nah, pembangunan di negara-negara berkembang hampir selalu berkaitan dengan kepentingan pihak Barat. Jadi kalau kata teori ketergantungan ini sebenarnya ya, meskipun terlihat dunia maju memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang ya, tapi sebetulnya yang diuntungkan tetap negara maju. Dan negara berkembang akan semakin tergantung kepada negara maju. Jadi sebetulnya kalau kita diberikan bantuan oleh negara maju, sebetulnya tidak harus bergembira amat kalau mau teori ketergantungan ya. Karena justru akan membuat kita semakin tergantung secara ekonomi dan politik.